Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Durisa Deras Agustin, dan rekan-rekan saya yaitu Intan Dia Fadilah, Iklima Aulia Balkis, dan Reja Sabila. Pada video ini, kami akan membahas tentang analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Analisis korelasi ini disimbolkan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini menyatakan hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan ini di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam bentuk positif ataupun negatif. Lalu, di sini ada tabel koefisien korelasi. Selanjutnya ialah analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi hanya ada dua variabel di sini, yakni satu bebas dan satu terikat. Ada dua jenis cara, yakni dengan cara person product moment dan juga Spearman rank. Person product moment digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berupa interval atau rasio. Lalu, bagaimana jika bentuk datanya yang lain? Jika bentuk datanya yang lain atau datanya ordinal, maka kita bisa menggunakan Spearman rank. Seperti yang teman-teman lihat, di sana ada data jumlah, kehadiran, dan nilai tugas mahasiswa. Langkah pertama, kita menentukan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, dan hipotesisnya bagaimana. Judulnya, hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik probabilitas. Variabel X-nya, intensitas belajar, diukur dari lamanya belajar dalam satu semester. Variabel Y-nya, prestasi mata kuliah statistik probabilitas, diukur dari nilai tugas akhir semester. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik probabilitas. H1-nya ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik probabilitas. Selanjutnya, kita menginput data ke SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita mengedit terlebih dahulu nama variabelnya dengan hadir dan nilai, semuanya datanya dimasukkan terlebih dahulu. Di sana ada dua view dalam SPSS. Data view ini digunakan untuk memasukkan data yang akan dianalisis. Dan variabel view digunakan untuk memberi nama variabel dan pemberian tipe data. Lalu kita pilih menu analis untuk menguji normalitas. Kita pilih menu analis, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Langkah ketiga nanti akan muncul uji normalitas pada SPSS. Langkah yang pertama, kita memasukkan variabel hadir dan nilai ke dependent list untuk diuji normalitas. Yang kedua, klik plots. Yang ketiga, checklist normality plots with paste. Yang keempat, klik continue, dan kelima, klik OK. Nah, nanti teman-teman akan muncul hasil tes normalitas dengan SPSS interpretasi normalitas. Seperti yang kita lihat di sana, terlihat hasil dari Psychomograph Smirnov bernilai 0,053, di mana hasil uji normalitas data Psychomograph Smirnov bernilai 0,053 ini, data ini kehadiran mahasiswanya bersifat normal. Karena apa? Karena hasil SIG ini lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini kita pilih menu analis, lalu correlate, lalu bivariate, lalu pindahkan variabel hadir dan nilai ke kolom variabel.
Kemudian perhatikan correlation koefisien dan pastikan telah terchecklist. Kita memilih metode Pearson dan klik OK. Di tabel 3 selanjutnya akan ada hasil korelasi Pearson ini. Koefisien Pearson korelasi bernilai 0,767 dan sig 0,00. Hasil interpretasi dengan melihat sig 0,00 bernilai kurang dari 0,05. Maka ada korelasi yang signifikan H1 diterima. Artinya, ada hubungan intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik probabilitas. Adapun arah hubungannya dilihat dari tanda koefisien korelasi. Tanda min berarti apabila variabel X tinggi, maka variabel Y rendah. Tanda plus berarti apabila variabel X tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Langkahnya, teman-teman semuanya caranya sama seperti yang Pearson, namun perbedaannya hanya pada waktu memilih box yang diaktifkan adalah box Spearman. Kita menekan correlation koefisiennya Spearman. Nah, hasil korelasi Spearman ini menunjukkan koefisien Spearman korelasi bernilai 0,973 dan sig-nya 0,00. Maka, hasil interpretasi dengan melihat sig 2T 0,00 bernilai kurang dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan H1 diterima. Artinya, ada hubungan intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik probabilitas.